134042 semester 4 jurusan akuntansi, mata kuliah pengauditan 2. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap proses audit. Yang pertama itu adalah penerimaan peringkatan audit. Sebelum melaksanakan audit, maka ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama pihak auditor dan pihak klien atau perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Klien menyerahkan laporan keuangan kepada audit dan auditor menyanggapi akan melaksanakan audit sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua itu adalah proses perencanaan audit. Untuk perencanaan audit, seorang auditor harus yang pertama itu memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua itu melakukan prosedur analitik. Yang ketiga itu menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan. Yang keempat itu memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian. Yang kelima itu mengembangkan rencana audit dan program audit. Di situ auditor bisa menentukan jenis audit apa aja yang dipilih. Selanjutnya pelaksanaan pengujian audit. Setelah membuat perencanaan audit laporan keuangan, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap pelaksanaan pengujian audit ini, auditor akan menguji analitik, menguji pengendalian, dan menguji substantif. Penguji pengendalian itu merupakan proses audit yang melakukan verifikasi efektivitas pengendalian intern klien, sementara pengujian substantif itu merupakan siklus audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan. Yang keempat itu adalah tahap analisa dan observasi. Dalam melakukan proses audit perusahaan ini, harus ada pihak perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja seorang audit. Hal ini pula dilakukan untuk menghindari kecurangan dan bertujuan agar hasil pengujian data dan informasi yang bersifat objektif serta tepat sasaran. Yang kelima itu mendapatkan hasil. Setelah melakukan observasi dan segalanya pemetaan masalah yang kemudian terjadi saat melakukan audit, auditor itu menganalisis hasil yang didapatnya dari lapangan. Dari sini akan terlihat jika ada kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan juga kerugian yang dialami oleh perusahaan. Yang keenam itu adalah pelaporan audit. Pelaporan audit ini dia hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi antara auditor dengan pihak yang lain, sehingga tidak boleh dibuat secara sembarangan atau semena-mena. Dalam laporan
Audit ini harus mencakup jenis opini, jasa yang diberikan, objektif yang diaudit, tujuan dan ruang lingkup, dan hasil audit dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan itu harus hati-hati. Inilah tahap-tahap seorang audit. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye.